Oke, ikut sudah. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan melanjutkan perkuliahan kita. Kemudian salawat dan salam juga selalu kita haturkan pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita atau perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar perkuliahan atau pelajaran yang kita akan lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa silakan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah kita, yaitu mata kuliah pertemuan pertama kita, yaitu tentang biologi sel, di mata kuliah biologi sel ini. Nah, sebelumnya saya sudah menyampaikan pada teman-teman semua bahwa untuk mempelajari ini, LMS yang sudah saya sampaikan di grup, ya ini ada LMS kita, ini tentang pertemuan awal kita, itu tentang sejarah penemuan sel, di mana di sini ada video pembelajaran yang teman-teman bisa akses, kemudian ada kuis yang teman-teman bisa akses setelah proses perkuliahan kita pada hari ini. Kemudian juga di sini juga sudah saya cantumkan video YouTube mengenai mata kuliah sejarah dan pengertian sel pada hari ini. Jadi teman-teman, saya harap nanti setelah pembelajaran ini dapat mengulang kembali untuk menonton YouTube yang sudah saya buatkan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengkliknya, teman-teman bisa melihat di tayangan YouTube-nya terkait dari sejarah perkembangan sel ini. Oke, itu saja. Nah, kemudian, nah ini kita masuk ke pengertian pada topik pada hari ini tentang sel, yaitu ada pengertian dan sejarah sel. Nanti kita akan bahas bagaimana itu pengertian dari sel. Yang kedua adalah sejarah tentang sel. Ya, sebelum dimulai, adapun tujuan perkuliahan kita adalah ini, tentang sel, ada unit struktural, fungsional, membran sel, organisasi sel, dan sebagainya. Tetapi kalau untuk pada hari ini, kita akan membahas bagaimana sifat dasar sel, pengertian dan sejarah dari sel itu sendiri. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya yang teman-teman harus dapatkan setelah perkuliahan ini selesai atau CPL-nya, yaitu adalah mahasiswa atau teman-teman mampu menjelaskan, mengumpulkan, mengolah konsep informasi serta mampu mendiskusikan mengenai sifat dasar, pengertian dan secara sejarah sel. Ya, atau ini ada eh, sub CPMK yang harus teman-teman capai setelah proses perkuliahan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa organisasi materi kita, yaitu kita pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini posisinya adalah di awal ini tujuan dan sejarah umum tentang sel. Oke, ini materi bahan bacaan. Teman-teman bisa mengakses ini nanti PPT-nya akan saya sampaikan pada teman-teman melalui Google Drive. Nah, ini ada beberapa tugas rutin. Salah satunya adalah tugas proyek yang mesti nanti dikerjakan oleh teman-teman di perkuliahan kita nanti. Kemudian ini proses penilaian sama seperti proses-proses penilaian saya sebelumnya. Oke, kita masuk ke pengertian sel. Nah, teman-teman pada saat semester 1 dahulu ataupun di bangku SMP maupun SMA sudah mengenal istilah tentang sel, yaitu pengertiannya adalah sel. Nah, ini contohnya adalah sel prokariot, sel eukariotik. Kemudian masih ingat teman-teman apa itu pengertian dari sel? Mungkin ada teman-teman yang ingat apa? Pak Bayu? Pak Lupa, Bayu, Pak. Mas Bayu, Lupa, Mas Pak. Bayu, Mas Ade Bayu, silakan. Bagian Apa pengertian terkecil dari sel? dari Masih ingat? tubuh. Bagian terkecil dari tubuh, Pak, mungkin. Ya, terima kasih. Ada Mbak Yeni ya. Mbak Yeni menyebutkan bahwa bagian terkecil dari tubuh atau istilah lain unit terkecil dari tubuh atau istilah lainnya bahwa kita kenal bahwa sel adalah unit terkecil sebagai penyusun makhluk hidup, ya kan? Masih ingat pelajaran waktu SMP ataupun SMA waktu itu. Nah,
sembari berkembangnya waktu, para ilmuwan dan akademisi itu mendefinisikan terkait pengertian sel itu tidak sesederhana unit terkecil penyusun makhluk hidup. Tapi di sini sudah berkembang bahwa sel itu merupakan unit dasar terkecil dari struktural, baik itu dari struktural, ya ada fungsional, ada reproduksi, dan ada hereditas dalam kehidupan organisme atau makhluk hidup. Jadi fungsi sel itu bukan hanya sebagai unit terkecil, tetapi dia unit terkecil, ada struktural, fungsional, reproduksi, dan hereditas. Seperti apa itu kita lihat nanti di sini. Nah, sebelum saya masuk, nah ini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sel dalam konteks organisme? A. Unit dasar ekosistem. Unit dasar terkecil dari kehidupan, unit struktur komunitas, atau yang D, unit fungsional dari lingkungan. Mbak Siti, coba Mbak Siti, yang mana jawabannya kira-kira? Ditebak saja Mbak Siti. Ya, Mbak Siti atau Bentar, Bapak Bapak. Yudi. Bentar, Bapaknya Yang mana? Boleh, mic-nya tadi. Bapak. Mic-nya Gimana Bu Siti? Oke, apa yang dimaksud dengan sel dalam konteks organisme itu menurut saya Oke, itu adalah yang B, yang Pak. lain Unit yang dasar B. Oh, yang terkecil B. dari Oke ya, kehidupan. yang B. Jadi jawabannya adalah B, ya benar ya. Nah, kemudian yang kedua ada mengapa sel dianggap penting dalam studi kehidupan organisme? Kira-kira mengapa ini B, sel Pak. ini dianggap penting? Kira-kira Pak Norsa Pak Mas Norsa, Mas Norsa Yudi, Iya, ditebak saja. karena Kira-kira sel adalah unit utama bagi semua makhluk hidup yang B, kira-kira, Pak. B ya. Oke, kita lihat Iya. jawabannya. Oh, benar sekali ya. Nah, satu lagi, jika seseorang peneliti ingin mempelajari tentang reproduksi organisme, aspek mana dari sel yang paling relevan untuk diteliti? Ya, mungkin Mbak Sri Windani, kira-kira yang mana ini? Struktur sel mungkin, Pak. Struktur sel. Yang lain belum tepat? Sama. Oh, salah ya, Pak? Salah. Ya, ini lihat ya, yang benar adalah hereditas. Kenapa hereditas? Kita lihat jawabannya dulu. Hereditas yang D. Kenapa hereditas? Di sini ada kata operasionalnya adalah reproduksi. Ya, itu. Nah, ini yang terakhir. Analisis mana yang tepat mengenai hubungan antara struktur dan fungsi sel. Nah, siapa ini yang mau? Ibu Egi mungkin? Mbak Egi? Mungkin yang B ya Pak ya? Yang mana? B atau C ya Pak ya? B atau D atau C? B atau C. Saya Ya, memang terus. yang benar adalah yang B ya. Struktur sel dan fungsinya itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Oke, saya kira itu pemahaman umum dan sudah kita pahami. Nah, yang kedua adalah tentang sejarah penemuan sel. Nah, sebelumnya teman-teman mengetahui bahwa kira-kira bapak sel penemu sel itu siapa? Masih ingat nggak? Bapak penemu sel. Masih ingat nggak yang menemukan sel? Tidak ingat Pak. Mbak Yang di Siti? foto ya, Pak? Yang Siapa di, yang jawab tadi? yang di slide itu ya, Pak? Oh, bukan. Bukan, Ya, Pak, itu tebak kan ya saja. Siapa? Masih ingat nama Robert Hooke? Robert Hooke. Siapa Robert Pak Hooke, Robert? ya. Ya. Ya, pelajaran SMP SMA itu adalah bapak penemu sel. Itu adalah namanya Robert Hooke. Lah, kenapa Pak di depan ini bukan Robert Hooke, namanya Zacharias Janssen? Nah, begini sejarahnya. Pada tahun 1590, ada seseorang bernama Zacharias Janssen. Dia adalah pembuat kacamata. Nah, Zacharias Janssen ini adalah pembuat kacamata. Ini dia, pembuat kacamata. Nah, dia membuat alat yang fungsinya seperti kaca pembesar. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, ini bentuknya seperti ini, seperti tabung. Yang kedua ujungnya dipasang lensa. Nah, ini Zacharias Janssen-nya itu yang ini orangnya. Nah, kemudian dia membuat tabung seperti alat pembesar ini, tetapi masih buram pada saat itu, belum fokus, masih buram. Nah, kemudian hasil dari penemuannya ini oleh Zacharias Janssen ini pada tahun 1600, 10 tahun setelahnya, itu menjadi hits di kalangan peneliti pada tahun itu, atau viral lah pada saat itu. Nah, Zacharias Janssen ini membuat 10 tahun yang lalu, viralnya 10 tahun. Karena banyak para ahli peneliti yang berbondong-bondong membeli apa itu mikroskop ini yang dibuat oleh Zacharias Janssen ini. Karena pada saat itu
pengetahuan untuk melihat benda-benda kecil atau objek yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung itu sangat menarik. Sehingga para ahli sangat ingin membeli mikroskop dari Zacharias Janssen ini. Nah, kemudian barulah pada tahun 1665 itu yang dikenal sebagai Robert Hooke, peneliti dari Inggris yang saya sebut sebagai bapak sel tadi, ia yang menemukan sel pertama kali, yaitu dia meneliti tentang tumbuhan putri malu. Tentu, nah ini adalah mikroskop Robert Hooke, tentu berbeda dengan mikroskop yang dibuat oleh Zacharias Janssen karena diadaptasi dan dimodifikasi lagi oleh Robert Hooke. Nah, kemudian si Robert Hooke ini sangat suka meneliti objek-objek kecil sehingga dia penelitiannya dituliskan di dalam buku yang disebut dengan buku Micrographia. Nah, kira-kira kenapa Pak namanya ini disebut sebagai sel, ya kan? Kenapa nggak yang lain saja? Nah, ini istilah sel ini oleh Robert Hooke pertama kali, Nah, itu artinya adalah sel atau ruang berongga. Nah, kita coba lihat, benar nggak sel itu beruang berongga? Kita coba cari di penelusuran ini. Kita coba ini. Kita benar nggak? Sela. Sela artinya. Nah, nah ini. Nah, kita insert. Kita jadikan slide. Nah, ini jadikan slide. Nah, ini bisa jadikan slide. Ini arti dari, oh ini sudah. Nah, ini adalah arti dari sela itu adalah biara kecil. Nah, kenapa bisa muncul istilah biara kecil ini atau sela? Karena Robert Hooke itu sebenarnya selain dia ilmuwan, dia juga ahli di dalam apa namanya itu. Sebentar Bapak Ibu, saya keluarkan dulu. Dia itu ahli selain dia ilmuwan, dia juga agamanya kuat. Nah, agamanya kuat, dia seorang Kristen, seorang Nasrani, seorang Kristen, kemudian dia sering ke gerejanya, kemudian dia melihat bahwa di gereja itu ada ruang-ruang kecil. Ada ruang-ruang kecil tempat biliknya pendeta ataupun yang lainnya. Nah, kemudian istilah ruang-ruang kecil itu oleh para gereja disebut sebagai sela. Makanya di istilah sel itu berasal dari kata sela yang artinya ruang-ruang kecil yang dikemukakan oleh pertama kali oleh Robert Hooke. Itu sejarah tentang sel menurut Robert Hooke. Nah, kemudian berikutnya, pada tahun berikutnya itu ada ilmuwan lain yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Nah, ini Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek ini dia mengamati sel juga, tetapi lihat ini Bu, yang berbeda adalah mikroskopnya bentuknya seperti ini teman-teman. Berbeda dengan mikroskopnya Robert Hooke sama Zacharias Janssen. Nah, bentuknya kecil seperti ini. Nah, itu dimodifikasi lagi oleh Anthony van Leeuwenhoek ini. Nah, kemudian Anthony van Leeuwenhoek ini berbeda. Kalau Robert Hooke tadi mengamati tumbuhan putri malu, atau objek-objeknya lain yang berkaitan dengan tumbuhan, kalau Anthony van Leeuwenhoek ini, dia mengamati tentang hewan. Nah, kemudian dia ambil air hujan, dia lihat nih beberapa objek-objek kecil yang bergerak-gerak yang menurutnya seperti hewan. Nah, kemudian dia beri nama Animalcules. Itu oleh Robert Hooke Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674. Nah, ini dia buatannya sendiri meskipun dia mengamati sel, tetapi dia tidak menamai oleh istilahnya itu istilah sel. Dia menamai dengan istilah Animalcules. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Menurut teks, apa istilah yang digunakan oleh Anthony van Leeuwenhoek untuk menggambarkan organisme mikroskopik yang diamatinya? Apa, teman-teman? Animalcules, Pak. Animalcules. Benar ya, kita lihat jawabannya. Iya, benar. Nah, kalau yang ini apa nih? Apa yang menjadi perbedaan utama antara pengamatan Anthony van Leeuwenhoek dengan ilmuwan yang lain? C, Pak. Kira-kira yang mana? Pak Ade? Mas Ade? C. Yang C, Pak, yang C. C, benar ya? C. Dia Yang C, tidak Pak. menyebutkan sel, dia menyebutkannya dengan animalcules. Oke. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi. Setelah zamannya Anthony van Leeuwenhoek, kemudian lanjut pada tahun 1838, ini
ada semakin berkembang dunia mikroskop pada waktu itu. Kemudian adalah istilahnya pada tahun 1838 ini, para ahli atau ilmuwan pada saat itu melaksanakan konferensi. Kalau kita nih kayak konferensi, ya konferensi internasional seperti itu dari seluruh peneliti pada waktu itu. Kemudian ada ahli atau peneliti yang berkaitan dengan melihat sel tumbuhan, semua sel tumbuhan diamatinya, yang bernama Matthias Jacob Schleiden. Nah, kemudian di dalam sel tumbuhan tersebut dia teliti bahwa semua sel tumbuhan itu pasti ada eh, sel atau unit terkecil penyusun makhluk hidup tadi. Tidak ada dia temukan tumbuhan yang tidak memiliki sel. Nah, kemudian ada juga ilmuwan yang bernama Theodor Schwann. Nah, Theodor Schwann ini bedanya dia mengamati tentang hewan. Semua sel hewan dia amati. Semua hewan dia amati. Sapi dia amati, kerbau dia amati, ikan dia amati. Nah, dan dia mengambil kesimpulan bahwa semua hewan juga tersusun dari sel. Nah, kemudian di dalam konferensi internasional pada saat itu, disimpulkanlah bahwa mereka saling bertemu dan sepakat bahwa semua makhluk hidup itu tersusun atas sel, sehingga sel merupakan unit dasar kehidupan. Nah, itu tentang sejarah tentang sel. Nah, kemudian pada tahun 1858, eh, ini ada Rudolf Virchow, yaitu dari apa? Dari Rusia namanya ini. Nah, dia mengamati tentang reproduksi sel. Ya, dia melihat bahwa sel itu membelah sehingga ada fakta bahwa sel itu reproduksi dari satu jadi dua, dua jadi empat. Nah, ini adalah mitosis. Nah, sehingga lahirlah tiga teori tentang sel bahwa yang pertama adalah semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Yang kedua adalah sel tadi merupakan unit struktural dan fungsional karena Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah contoh dari sel. Ini lihat yang kiri ini ada sel tumbuhan di mana di sini ada organel-organel sel, ada nukleus, ada ribosom, ada mitokondria dan lain-lain dan itu merupakan struktur dari sel dan setiap organelnya itu memiliki fungsi. Kemudian sel juga berasal dari sel lainnya melalui pembelahan sel yang dari Rudolf Virchow tadi. Kemudian ini adalah foto dari beberapa ilmuwan mulai dari Robert Hooke sampai Rudolf Virchow. Kenapa Zacharias Janssen tadi tidak dimasukkan? Karena Zacharias Janssen tidak mengamati tentang sel. Dia hanya sebagai founding father membentuk atau membuat dari mikroskop yang sederhana tadi yang digunakan atau dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang di depan ini. Nah, selain itu ada Robert Brown, dia mengamati tanaman anggrek, kemudian dia melihat bahwa di dalam sel itu ada inti sel, dia sebut sebagai nukleus. Kemudian ada Felix Durjadin dan Johannes Purki, dia mengamati tentang, oh ternyata selain ada inti sel, ada organel sel, ada cairan. Dan cairan sel ini disebut sebagai protoplasma. Nah, kalau ini kenapa kehadiran sel itu dianggap penting? Kira-kira, karena dia mengatur segala proses kehidupan. B jawabannya. Nah, kemudian lahirlah tiga atau empat teori tentang sel tadi, bahwa sel itu sebagai unit struktural, kemudian sel merupakan unit fungsional, kemudian yang ketiga adalah sel sebagai unit reproduksi, dan yang keempat adalah sel sebagai unit hereditas. Nah, sebagai unit hereditas di sini bahwa teman-teman mengetahui bahwa di dalam sel itu ada nukleus, di dalam nukleus itu ada DNA, di dalam DNA itu nanti akan diwariskan ke keturunannya lagi. Itulah disebut sebagai hereditas. Kalau ini adalah sel sebagai unit struktural tadi, teorinya saja. Nah, ini adalah sebenarnya ini adalah video tentang sel prokariot dan sel eukariotik. Nanti teman-teman sekalian setelah proses perkuliahan hari ini selesai dapat dilihat, akan dipelajari. Kemudian ada ini adalah tugas dari teman-teman sekalian nanti akan membuat proyek terkait sel prokariot dan sel eukariotik yang sudah ditonton tadi. Teman-teman dapat memilih apa itu pilihan proyeknya masing-masing. Di sini ada 5, ada buat model 3D, ada infografis, ada studi perbandingan, ada infografis perbandingan sel, ada melihat mikroskopik, melakukan preparat, dan lain-lain. Saya kira nanti paham, coba nanti dipelajari lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini, teman-teman sekalian. Jika nanti ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup Ibu Sonia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Prof. Sudarwan. Silakan Prof.
Baik, Mas, terima kasih. Selamat Pak Ahmad Saddam Hussein ya. Saya sering ketemu dengan beliau ini, tapi saya ini karena udah tua lupa namanya. Anak-anak muda sekarang banyak saya nggak kenal. Tapi Ahmad Saddam Hussein ini tahu juga kelakuan saya di fakultas. sering Eh, ketemu di kantin sama waktu iya, akreditasi kemarin, Prof. ya. Jadi eh, se- sajanya bagus sekali. Ini komplit ya menggabungkan antara dimensi visual dengan teknologi, termasuk ada LMS-nya. Di era sekarang memang eh, Anda-Anda yang masih muda ini harus mengupdate diri untuk bagaimana agak akrab dengan teknologi. Kalau saya memang sengaja tidak lagi banyak belajar yang gitu-gitu gitu. So kalau saya tahu semua nanti nggak ada lagi pekerjaan yang lain. Saya biasanya untuk semua hal itu saya minta bantuan anak-anak muda ya. Kalau ini ada habisin karena ada gergaji itu saya pindah ruangan nanti. Tapi untuk sementara ini. Lalu eh, temanya bahwa tentang biologi sel. Tapi Bapak banyak bicara soal sejarah. Namanya tadi di awal sesi itu disebutkan bahwa ini kita biologi sel, tapi karena waktu kita singkat, nanti waktu kita cukup, begitu saya akan belajar membicarakan juga tentang kesejarahannya. Karena tadi sejarah tadi itu sangat atraktif ya. Eh, Terus yang terakhir ini pola-pola interaktif yang Bapak sampaikan tadi, saya pikir menginspirasi untuk bagaimana cara mengajar yang lebih bagus. Terakhir, lagi-lagi kalau kita yakin bahwa semua di kelas itu Muslim, itu bagus. Misalnya puji syukur ke Allah Subhanahu Wa Taala, salam gitu. Itu bagus. Tapi kalau ada yang non Muslim, itu kadang-kadang orang merasa terganggu, gitu. Karena eh, kelas itu harus steril dari hal-hal yang bersifat rasis. Gitu. Tapi Bapak kita mengatakan khusus yang beragama Islam gitu. Salam dan salam, marilah gitu kan. Gitu. Tapi kalau orang yang non Muslim, mungkin ada Hindu, ada Buddha, kita mengatakan salam dan salam, wah itu maunya Anda aja gitu ya, gue enggak kan gitu kan. Karena memang kita tuh kalau beragama itu kita harus yakin bahwa agama kita yang paling benar. Tapi kita harus memberi hak juga kepada orang lain untuk mengatakan bahwa agama dia paling benar. Gitu bersedia gitu ya. Saya kira seperti itu Mbak Sunia, selebihnya oke, selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Prof. Sudarwan, luar biasa sekali ya Pak Ahmad. Kita akan langsung lanjut. Mungkin boleh dimatikan recordingnya Pak. Baik.